Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi ibu dan bapak serta para hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang sangat berbahagia di siang hari ini. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran ibu dan bapak sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita tundukkan sejenak kepala. Kita panjatkan doa serta puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat serta ridho-Nya. Khususnya bagi para anggota majelis, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua di dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung. Berdoa kita mulai. Selesai. Ibu dan bapak para hadirin yang kami muliakan, atas izin para anggota majelis yang terhormat, maka sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini, Jumat 22 Maret 2013, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Awali Priyono dan Profesor Fida Matayati Warganegara kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuannya yang terbaik untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia. Ibu dan bapak para undangan yang kami muliakan, adalah merupakan tradisi dari Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada tanggung jawab dalam pengembangan nilai-nilai institut, yaitu sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat pengembangan budaya bangsa. Pidato ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Institut Teknologi Bandung melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisi, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung. Guru Besar adalah jabatan fungsional akademik pada suatu perguruan tinggi yang bersama komunitas keilmuannya merupakan unsur amat penting serta perlu dalam membangun serta mengembangkan akademik kapasiti pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok keilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah pembawa bendera dalam keilmuannya, sehingga kehadiran seorang guru besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuan baru beserta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan, bukan saja bagi ITB, namun juga bagi bangsa Indonesia. Ibu bapak para hadirin yang kami muliakan, serta para anggota majelis yang kami hormati, telah hadir di antara kita pada siang hari yang sangat berbahagia ini adalah putra putri terbaik ITB, Profesor Awali Priyono, Guru Besar dalam bidang seismologi eksplorasi pada Teknik Pertambangan dan Perminakan Institut Teknologi Bandung, dan Profesor Fida Matayati Warganegara, Guru Besar dalam bidang ilmu biokimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau akan menyampaikan pidato ilmiah Guru Besar atas nama Institut Teknologi Bandung sebagai pertanggungjawaban akademik seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian. Hadirin sekalian, pada kesempatan berikutnya, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Fida Matayati Warganegara di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Fida Matayati Warganegara dilahirkan di Jakarta 24 Februari 1962. Dalam karir akademiknya, beliau ditemani seorang suami tercinta Muhammad Marto Prawiro, serta dikaruniai 3 orang putri dan putra, Sika Utami Marto Prawiro, Ramada Marto Prawiro, dan Nabila Putri Marto Prawiro. Profesor Matayati lulus sarjana kimia Institut
Teknologi Bandung pada tahun 1986, Magister Sains Biokimia dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991, serta Doktor Biokimia pada tahun 2002 dari University of New South Wales. Sebagai dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, Dr. Nadayanti memulai dengan asisten ahli media pada tahun 1991, asisten ahli pada tahun 1993, lektor 2002, dan guru besar dalam bidang ilmu biokimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung Juni 2012 yang lalu. Dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah baik sarjana maupun untuk pasca sarjana telah dibina oleh beliau baik sendiri maupun bersama rekan-rekannya. Sejumlah sarjana dan magister telah mulai dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik. Demikian pula sejumlah buku persahabatan yang telah beliau tulis. Dalam pendidikan dan pengabdian pada masyarakat, terdapat sejumlah banyak penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, baik pada tataran nasional maupun dengan kolaborasi internasional telah diperoleh, dan beberapa di antaranya bahkan sedang berlangsung. Yang itu semuanya menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya, bukan saja pada tataran nasional namun juga pada internasional. Untuk itu, sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah mulai diterbitkan oleh berbagai media ilmiah nasional dan internasional. Kepemimpinan akademik beliau banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan mahasiswanya, serta kerjasama dengan berbagai pengadilan tinggi serta institusi baik di dalam ITB maupun di luar ITB. Banyak jabatan akademik maupun non-akademik selama karir beliau menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung, antara lain adalah wakil dekan bidang sumber daya pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung pada tahun 2010, wakil dekan bidang akademik dan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB sejak tahun 2011 hingga sekarang, dan sekarang dia adalah menjabat ketua kelompok ilmuwan biokimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Institut Teknologi Bandung. Beberapa penghargaan yang telah diperoleh di antara lain adalah Satya Lancana Karya Satya tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2003 dan penghargaan 25 tahun pengabdian dari Rektor Institut Teknologi Bandung pada tahun 2012. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Vida Madayanti Warganegara akan menyampaikan pidato ilmiah terbesar beliau yang berjudul Peran Biokimia dalam Penemuan, Pemahaman, dan Pemanfaatan Biologi Fungsional yang bertumpu pada keunikan biodiversitas Indonesia. Yang terpelajar Profesor Vida Madayanti Warganegara, dengan segala hormat kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato yang telah disiapkan. Hadirin sekalian, atur untuk Profesor Vida Madayanti Warganegara. Terima kasih saya ucapkan kepada majelis pimpinan dan anggotanya sehingga kesempatan ini bisa saya gunakan untuk menyampaikan berbagai kesalahan. Kali ini saya akan membacakan suatu topik berjudul Peran Biokimia dalam Penemuan, Pemahaman, dan Pemanfaatan Biologi Fungsional yang bertumpu pada keunikan biodiversitas Indonesia. Agenda pengajian saya akan saya mulai seperti ini: pengalaman biokimia, organisasi dan biologi fungsional, biodiversitas Indonesia, dan untuk kita lihat Indonesia. Indonesia kalau kita lihat di antara benteng tektonik dan ring of fire, dia ada di dalamnya, terutama Pulau Jawa dan Sumatera. Di satu sisi, keadaan ini menuntut rakyat Indonesia untuk selalu siap setiap saat akan dengan gempa dan tsunami. Tapi di sisi lain, saya akan melihat ini sebagai suatu keuntungan yang sendiri. Dengan kondisi seperti ini, justru kita akan mendapatkan keunikan dan keanekaragaman hayati yang sangat-sangat menarik. Kita juga ada di daerah Katulistiwa,
Nah, keadaan ini juga akan menyebabkan dia berbeda dari negara-negara tropis lainnya. Nah, bagaimana biokimia bisa mengeksplorasi dan memanfaatkan keunikan-keunikan ini dan kemudian menggunakannya untuk keamanan, kenyamanan manusia. Oke, ini kalau kita lihat lebih jelas deretan geografi, kita bisa lihat daerah Sumatera dan Jawa itu tempatnya yang paling banyak. Jadi kita ada di daerah banyak sekali geografi. Nah, kita lihat sebelum kita lihat biokimia bisa berperan, apa itu biokimia? Kita lihat dulu mungkin sama-sama. Biokimia pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi di dalam atau menyangkut makhluk hidup. Nah, dalam reaksi-reaksi itu menyebabkan energi juga, dan biasanya reaksi-reaksi yang terjadi itu bukan reaksi yang sederhana, sangat kompleks. Karena itu pengendalian reaksi-reaksi ini merupakan bagian dari studi yang dipelajari di biokimia. Nah, sebetulnya istilah biokimia itu baru atau sudah diperkenalkan di tahun 1982, tetapi secara formal baru diperkenalkan oleh Carl Neuber di tahun 1903. Nah, pada zaman itu perkembangan ilmu biokimia sangat-sangat lambat karena analisis yang diperlukan harus sangat-sangat peka. Skala molekul yang harus bisa kita deteksi itu sangat-sangat kecil, sangat unik. Satunya sekitar femtomol atau 10⁻⁻15 mol. Jadi diperlukan instrumen-instrumen yang sangat peka. Tapi dengan kerjasama dengan bidang keahlian yang lain, maka instrumen-instrumen ini bisa dihadirkan sehingga saat ini kemajuan perkembangan ilmu biokimia itu menjadi sangat-sangat cepat. Nah, seperti misalnya kita bisa lihat banyak sekali di bidang spektroskopi atau kromatografi yang semuanya membantu perkembangan ilmu biokimia. Karena dengan demikian kita bisa menganalisis molekul yang jumlahnya sangat-sangat kecil. Nah, apa hubungan antara biokimia, genetika, dan biologi molekul? Kadang sulit dipisahkan, tapi saya akan coba lihat satu-satu. Coba kita lihat. Biokimia mempelajari reaksi kimia dan proses-proses penting yang terjadi pada makhluk hidup. Sementara genetika mempelajari pengaruh pembedaan genetik pada organisme. Nah, sementara itu biologi molekul mempelajari molekul-molekul pendukung dalam proses pertanyaan, pembacaan, dan penerjemahan materi genetik. Nah, dari uraian di atas terlihat bahwa sangat jelas studi biokimia membedakan perubahan struktur senyawa selama proses dalam sel makhluk hidup, mempelajari fungsinya dan menjelaskan interaksi yang terjadi, menjelaskan bagaimana perubahan energi yang menyertai proses-proses itu, dan bagaimana energi disimpan dan diteruskan, bagaimana mekanisme molekul-molekul tersebut terorganisasi, dan bagaimana aktivitas mereka dikendalikan, serta bagaimana informasi yang tersimpan, diteruskan, dan diekspresikan, sehingga pada gilirannya dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dari makhluk hidup tersebut. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat organisme dan molekul biofungsional. Objek kajian biokimia itu sangat lebar, sangat bervariasi. Dari sel yang sangat sederhana seperti mikroba, yang di sini kita lihat itu adalah bakteri, sel tunggal, sederhana, mudah sekali memperbanyak diri, atau sampai ke yang lebih
kompleks, fungus, tanaman yang lebih tinggi, insek, dan bahkan hewan yang lebih tinggi, ya, anjing, simpanse, bahkan manusia. Nah, jadi sangat-sangat lebar pembagian biokimia. Nah, sekarang kalau kita lihat secara kimia, organisme-organisme itu tersusun atas elemen-elemen atau unsur-unsur yang sangat terbatas. Kita tahu bahwa unsur yang sudah ditemukan saat ini ada 114 bahkan lebih, ya, unsur. Tetapi yang menyusun organisme itu hanya terutama adalah CHONSP. Hanya itu saja yang utamanya. Beberapa pasti ada, tapi saya ambil contoh misalnya selenium itu ada di tanaman, tapi tidak ada di hewan. Jadi tidak semuanya mengandung citrum. Tapi kalau CHONSP itu semua organisme pasti mengandung. Jadi sangat terbatas, tidak ada ragam. Misalnya tadi Pak awalnya sudah membahas mencari minyak bumi. Nah itu yang minyak bumi yang unsur yang seperti itu meskipun CHO juga, tapi yang seperti itu tidak ada di organisme. Tapi bentuknya yang lain lagi. Ya, oke. Nah, tapi dengan unsur yang sangat terbatas itu kita lihat sifat-sifatnya, keragaman sifatnya. Saya ambil contoh oktopus. Saya ambil Phalerodon spesies. Itu dia bisa hidup di Antartik dengan suhu perairan sekitar minus 1,8 derajat Celcius. Ini wujudnya. Saya bandingkan dengan sama-sama oktopus juga. Oktopus bimangkuratus yang hidup di perairan subtropis dengan suhu 18 derajat Celcius. Ini wujudnya. Nah, mereka kalau kita lihat kemampuan hidupnya sama-sama bentuknya, kita lihat oktopus, tetapi yang satu bisa hidup di minus 1,8 derajat Celcius, sementara yang lain hidupnya 18 derajat Celcius. Kalau ditukar nggak bisa, ya. Tapi masing-masing tetap mengandung CHONSP, ya. Setelah kita teliti ternyata NAKAPBase suatu biomolekul fungsional yang perannya adalah membantu proses keluar masuknya ion Na dan K dari dan ke dalam sel melalui membran. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini adalah memang tidak terlalu jelas urutan asam amino penyusun NAKAPBase untuk kedua jenis lupus tersebut. Perbedaannya itu sangat-sangat kecil. Jadi kalau kita perhatikan, dia mempunyai kemirip 97%. 97% sama. Dan panjangnya hanya berbeda satu asam amino. Tetapi sifatnya NAKAPBase dari oktopus yang hidup di kutub itu lebih aktif 25% dan lebih peka terhadap suhu rendah. Jadi kadar Na, kadar ion di dalam sel oktopus yang kutub itu lebih tinggi dibandingkan ion-ion NaK yang ada pada oktopus subtropis. Dengan demikian penurunan, atau saya mungkin mencari istilah lebih sederhana, titik beku dari cairan sel oktopus kutub itu menjadi lebih rendah dibandingkan titik beku cairan sel yang ada pada oktopus yang hidup di perairan subtropis. Nah, sekarang saya ambil contoh lagi yang lain. Ini, Charity icefish. Icefish ini mungkin dikenal sebagai ikan yang tidak memiliki hemoglobin, myoglobin. Itu adalah cairan yang kita kenal warnanya merah. Pada Charity dia tidak memiliki itu,
atau sebetulnya pada DNA-nya tertulis, jadi ada tapi tidak diekspresikan. Penggantinya adalah hemoglobin. Tapi mungkin saya akan lebih tekankan bahwa saya akan bandingkan Canidae yang hidup di Antartika ini dengan Archaea hyperthermophilia, Pyrrhotropus rhodiosus. Nah, dia hidup di kawah gunung berapi, ya. Dan ini suhunya sekitar 180 derajat ke atas, ya. Jadi saya bandingkan dua organisme yang ekstrim. Ternyata di Canidae itu dia mengandung antifreeze glycoproteins. Sedangkan pada kawah gunung berapi yang hidup di kawah gunung berapi seperti pada Archaea ini, dia mengandung karbohidrat kompleks dan pirulisin. Nah, molekul-molekul ini yang saya beri warna merah itu adalah molekul-molekul biomolekul karena dia diekspresi di dalam sel yang fungsional, yang bisa kita sebut sebagai biomolekul fungsional. Nah, dari uraian dari dua contoh slide sebelum ini, saya bisa simpulkan bahwa meskipun jumlah unsur terbatas, tetapi kita atau organisme bisa menghasilkan sifat ekstrim yang sangat berbeda. Nah, itu karena adanya biomolekul fungsional ini. Biomolekul fungsional yang saya sebutkan di sini ini masih baru salah satu contoh yang bisa kita temukan dalam organisme hidup. Dan dia jadi antifreeze glycoproteins dan karbohidrat kompleks, kemudian pirulisin, itu ukurannya sangat besar. Jadi karena itu kita sebut sebagai makromolekul. Jadi sampai sini kita bisa lihat bahwa biomolekul fungsional itu ada di dalam organisme hidup. Yang saya baru sampaikan itu ukurannya yang besar. Bagaimana dengan ukuran yang kecil? Apakah ada? Coba kita lihat. Protein sering kali diekspresikan di dalam sel itu dalam bentuk isoform. Protein itu termasuk makromolekul, jadi ukurannya sangat besar. Yang merupakan polimer, ukurannya sangat besar. Isoform itu jadi bentuknya sama, diekspresikan, tapi kadang-kadang perannya itu dipertanyakan. Bahkan kadang-kadang sudah tidak ada. Kemudian tapi setelah itu ternyata setelah ada rangsang tertentu, protein-protein tersebut baru dihidrolisis atau dipecah-pecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang kita sebut sebagai peptida. Karena ternyata molekul kecil ini bisa berperan sebagai penerus sinyal saraf, bertindak sebagai antigen, antioksidan, antitrombotik, pemikat mineral, antimikroba, imunomodulator, angiogenesis, dan perangsang pertumbuhan sel. Ini baru beberapa yang saya sebutkan. Masih banyak lagi fungsinya. Nah, selain itu metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini juga punya peran banyak. Antioksidan, anti penuaan, anti kanker, anti mikroba, pengganti hormon, inhibitor tripsin, dan banyak lagi. Nah, karena dia ukurannya kecil, maka kita sebut dia sebagai mikromolekul. Jadi dari dua uraian ini kita bisa lihat bahwa banyak sekali sumber biomolekul fungsional. Apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana mereka? Nah, di Indonesia, ya karena saya hidup di Indonesia, saya lihat dulu apa yang ada di Indonesia. Oke, tadi kita sudah lihat secara geografis dia banyak sekali atau kita punya banyak sekali gunung berapi. Tapi di samping itu kita juga bisa lihat bahwa kita negara kepulauan. Nah, bagaimana kita mulai membaca biodiversitas Indonesia dan bagaimana kita mengeksplor biodiversitas itu? Nah, tentu saja perlu teknik tertentu. Nah, untuk pembacaan biodiversitas ini di dalam kami telah menggunakan teknik yang biasa kita pakai.
Oke, sebelum itu mungkin saya akan kenalkan dulu beberapa istilah. Biasanya kita menggunakan molekul kronometer. Nah, molekul kronometer ini harus molekul, kita pilih molekul yang konserv, artinya dimiliki oleh semua organisme, karena tadi targetnya adalah biodiversitas organisme ya. Jadi kita harus memilih molekul yang konserv yang dimiliki oleh semua organisme. Nah, molekul ini juga harus laju mutasinya lambat, jadi cukup rentang terhadap waktu ya. Nah, saat ini kita bisa memilih, salah satunya adalah gen dari subunit kecil dari RNA kita. RNA ini terlibat dalam ekspresi protein, karena itu organisme pasti punya protein, pastinya punya RNA. Nah, untuk ini adalah salah satu 16S RNA. Untuk yang lain kita bisa pakai 18S RNA. Saat ini sebetulnya di lab juga dikembangkan molekul kronometer yang lain. Untuk itu Profesor Amolka itu memang ahlinya di bidang ini. Beliau yang mencoba mengembangkan molekul kronometer yang lain. Nah, oke, sekarang kita kembali ke sini. Kalau kita gunakan 16S RNA, gen dari 16S RNA, apa itu? Dia, ya, namanya juga rRNA ya. Saya ambil yang sebenarnya ini saja. Ini ada 10 urutan nukleotida yang bisa kita pakai. Kita bisa gunakan keseluruhan urutan atau hanya sebagian. Nah, karena dia ada di semua organisme, maka pastinya kita bisa mengisolasi organisme tersebut, mengisolasi gen tersebut dari organisme tersebut. Nah, sekarang saya karena tinggal di Jawa Barat, maka saya akan mulai dari Jawa Barat. Jawa Barat itu ternyata kita punya lebih dari 5 gunung berapi. Nah, Gunung Guntur kita sama-sama Pak ternyata lokasi kajiannya di Gunung Guntur juga. Ini saya ambil contoh kebetulan. Di Gunung Guntur itu ada area geotermal Kamojang. Kebetulan sama juga area geotermal juga tempat yang di. Nah, karena Jawa Barat itu tadi mungkin sudah dijelaskan juga tempat pertemuan berbagai dua sesat dan banyak gunung berapi, kita dari sisi kimia menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan berbagai macam jenis atau sifat kawah. Nah, ini saya ambil kawah manuk, kawah berem, bukan dengan benar, kawah hujan A, kawah hujan B, kemudian kawah lobang. Nah, di antara bermacam-macam kawah ini yang bisa saya temukan di Gunung Guntur, di area geotermal Kamojang, itu kita pilih 2 kawah ini yang sifatnya kelihatannya agak ekstrim. Ini kawah hujan A, dia kita lihat air itu muncrat, dilepaskan sangat keras dengan tekanan sangat tinggi dan suhunya sangat cukup tinggi. Kemudian sedangkan kawah hujan B itu bentuknya genangan dan keruh. Nah, kalau kita analisis kimianya itu kira-kira ini hanya sebagian dari data-data yang kita lakukan. Saya ambil beberapa data yang cukup ekstrim. pH-nya untuk dan suhunya itu kita lihat cukup ekstrim. Suhu untuk kawah hujan A itu yang ditampung itu 80-86 derajat Celcius, sementara kawah hujan B itu 90-92 derajat Celcius. Sedangkan pH-nya untuk kawah hujan A itu 7,2 sampai 7,4, sedangkan kawah hujan B itu sangat asam 1,8 dan 1,9. Dan ternyata itu adalah sumbangan dari sulfatnya yang sangat tinggi. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi organisme di sini?
Tentu saja seperti yang tadi saya katakan kita bertentang parameter 16 SRNA ini sebagai contoh. Oke, kita bisa kultivasi mikroba yang ada di situ, atau kita lakukan penyaringan. Kedua cara ini punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita gunakan filtrasi, kita akan membaca seluruh populasi organisme meskipun dia tidak bisa dikultivasikan. Ya. Sedangkan yang di sini, kalau kita mulai dengan kultivasi, ya kita sudah memilih hanya organisme-organisme tertentu yang bisa hidup dalam medium yang kita pilih. Nah, dua cara ini kemudian kita lakukan, kemudian kita lihat isolasi DNA kromosomnya yang kemudian kita gunakan sebagai cetakan untuk memperbanyak gen 16 sRNA dan 16 sRNA yang sudah kita perbanyak itu kemudian kita pisahkan. Jadi ini kelihatan cuma satu pita, tapi ini sebetulnya isinya sebetulnya kalau kita bisa bicara itu isinya ribuan. Ya, nah perlu teknik khusus untuk bisa memisahkan mereka, karena kalau hanya dengan elektroforosis biasa kita lihat hanya satu pita, semuanya sama. Nah, teknik ini yang kita sebut sebagai DGGE, Denaturing Gradient Gel Electrophoresis. Jadi dengan teknik ini kita bisa memisahkan meskipun perbedaannya hanya satu basa, satu nukleotida. Jadi kita bisa dapatkan dari yang cuma satu pita ini, kita bisa pisahkan sehingga sangat banyak, ya, sangat banyak. Nah, kemudian tiap-tiap pita ini artinya bisa menggambarkan memang itu istilah satu organisme, atau dia juga sebetulnya masih bisa karena gradiennya itu masih kita bisa atur-atur pada kondisi tertentu yang bedanya sangat mirip, ya agak sulit dipisahkan. Nah, jadi biasanya kita optimasi, tapi selanjutnya dari DGG ini kemudian kita coba revisi up dan jadi kita perbanyak lagi tiap pita itu, kemudian kita lihat, kita baca urutannya seperti apa. Nah, sekarang kita akan dapatkan dari tiap-tiap pita di sini kita akan dapatkan urutan tertentu. Jadi kita akan dapatkan hanya dengan satu pita mulai dari sini, kita akan dapatkan ribuan pita di sini, sehingga kita akan dapatkan ribuan organisme sebetulnya yang bisa dibaca. Nah, bagaimana bisa membaca organisme tersebut? Tentu saja dengan menggunakan analisis filogenetik. Dengan menggunakan analisis filogenetik itu, kemudian kita akan bisa dapatkan pohon filogenetik. Nah, ini hanya salah satu pohon filogenetik yang dihasilkan. Nah, dari pohon filogenetik ini kita bisa lihat, ini dari sampel yang filtrasi. Nah, kalau sampel filtrasi tadi kan saya sudah katakan bahwa kita akan bisa membaca meskipun dia sebenarnya tidak dapat ditumbuhkan. Jadi kita bisa lihat di sini, kita dapatkan ada organisme-organisme yang merupakan uncultured beta proteobacter. Ini juga uncultured gamma proteobacter. Di samping sebetulnya organisme-organisme lain. Nah, tadi kita membandingkan dua kawah, ya, dua kawah A yang kondisi kimianya itu berbeda. Nah, apa yang kita hasilkan di sini? Ternyata diversitasnya berbeda. Nah, kita bisa lihat bahwa pada kawah hujan A itu mengandung terutama proteobacter dan Deinococcus thermus, sementara kawah hujan B itu ada Phenarcteta dan Firmicutes. Nah, bisa disimpulkan di sini kalau biokimia yang berbeda, maka kita akan dapatkan diversitas mikroba yang berbeda. Nah, untuk kasus kawah hujan A dan B, mikroba pada kawah hujan B itu yang asam ternyata diversitasnya lebih tinggi dibandingkan yang kawah hujan A yang netral. Jadi agak di luar dugaan, ya.
Biasanya yang netral itu justru lebih banyak yang tumbuh, tapi ternyata atau lebih banyak organisme yang bisa kita hasilkan. Tapi ternyata di sini justru di kondisi yang asal kita akan lihat diversitasnya, keragamannya itu jadi lebih tinggi. Nah, dengan cara ini kita sudah berhasil memetakan beberapa tempat dengan tentu saja bantuan dari mahasiswa kami di Gedong Songo atau di Kawahanuk, kemudian di yang ini pasir impun itu bukan dari gunung tapi dari kompos, kemudian dari Kawah Wayang. Sebetulnya masih banyak lagi yang tidak saya tampilkan di sini. Kenapa saya juga atau kelompok kami mengisolasi dari kompos? Karena kalau kita lihat lokasi dari Indonesia ini merupakan tidak hanya karena dia negara kepulauan, maka di sini juga kita juga perhatikan ada campuran berbagai macam etnik. Jadi kalau dari sampah rumah tangganya pastinya akan sangat berbeda-beda bergantung pada kebiasaan atau kultur budaya mereka sehari-hari, sehingga kita juga menduga diversitas mikrobanya itu juga akan sangat tinggi. Ya, karena itu kita juga coba lihat yang ada di kompos, di samping tentu saja dari situ kita akan melihat apa yang bisa kita dapatkan dari kompos yang kelihatannya tidak berguna tadi. Oke, dari organisme-organisme yang sudah kita isolasi, tadi kita sudah tahu bahwa di situ pasti mengandung biomolekul fungsional. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Tentu saja akan banyak. Maka kita harus memilih dulu apa yang mau kita dapatkan, apa yang dapat kita isolasi. Tadi organisme termofilik, maka juga ada pastinya dia akan mengandung biomolekul fungsional termofilik. Nah, enzim itu pasti ada. Apa itu enzim? Dia merupakan biomolekul fungsional. Nah, untuk ini dia merupakan polimer dari suatu protein dan suatu asam amino yang punya peran sebagai katalis. Mungkin kita akan lihat, saya ambil dari YouTube, mudah-mudahan jalan. Mikrofonnya mati. Jadi ya, pada dasarnya enzim itu adalah suatu protein yang bertindak sebagai katalis. Dia struktur 3 dimensi dari enzim ini mempunyai peran yang sangat penting karena itu tadi substrat yang tertentu saja yang cocok yang bisa masuk ke dalam struktur enzim tersebut yang bisa dikatalisis. Kalau dia mirip, ya dia mungkin bisa masuk, tapi tidak menghasilkan produk. Ya. Oke, nah dari organisme yang ada itu kita bisa bagaimana caranya mengisolasi enzim. Teknik yang kita pakai adalah yang pertama dengan cara mudah, cara kualitatif, dengan penulisan
melalui media selektif. Nah, jadi hanya organisme tertentu yang bisa tumbuh pada media-media tersebut, sehingga kita bisa ambil organisme tersebut dan dianalisis enzim selanjutnya. Nah, untuk itu kita harus memilih enzim apa yang mau kita ambil. Nah, di sini saya akan ambil contoh lipase. Lipase itu merupakan enzim yang unik. Dia bisa memiliki beberapa kemampuan katalisis tergantung pada perbandingan medium yang berbeda kepolaran. Jadi tidak seperti kebanyakan enzim yang dengan mudah atau dengan lebih suka berada pada lingkungan air. Pada lipase dia bisa bekerja pada lingkungan yang punya jadi pada dua fasa. Jadi medium yang terjadi dua fasa dan dia bekerja pada antarmuka dua fasa tersebut. Nah, aktivitas yang dimiliki oleh lipase itu selain hidrolisis, itu dia juga bisa melakukan transesterifikasi, juga bisa melakukan interesterifikasi. Nah, kemampuan ini yang kemudian menyebabkan memiliki kalau kita berhasil mengisolasi lipase ini banyak sekali bisa digunakan di berbagai macam industri. Nah, ini kita berhasil mengisolasi beberapa mikroba yang menghasilkan lipase dengan aktivitas yang sangat tinggi, yaitu di sini ditunjukkan pewarnaan gramnya dan fotosennya, termasuk biobacillus dan yang satu lagi thermus. Nah, aplikasi lipase itu bisa di berbagai bidang, untuk industri deterjen, farmasi, biodiesel, tas, kulit, tekstil, makanan. Jadi sangat lebar, banyak sekali manfaatnya. Nah, sintesis obat tadi kita sudah lihat bahwa dia bisa melakukan transesterifikasi, hidrolisis, interesterifikasi. Beberapa enzim sifatnya sangat regioselektif, jadi dia hanya mau melakukan sintesis dan pemotongan pada posisi tertentu. Nah, kalau kita gunakan teknik yang sebelum enzim ini ditemukan, tentu saja perlu eksplorasi yang pemisahan yang sangat tinggi dan jalur sintesis yang cukup panjang. Tapi kalau kita gunakan enzim ini hanya dengan satu tahap, target langsung terbentuk. Ya. Nah, di sisi lain, misalnya industri biodiesel. Biodiesel yang ada saat ini adalah hidrolisis dengan menggunakan katalisis, jadi esterifikasi dengan menggunakan katalisis basah, biasanya NaOH atau KOH ditambahkan. Nah, selanjutnya produknya di biodiesel itu ester dari asam lemak itu dipisahkan dari produk yang tidak diinginkan, yaitu gliserol dan juga katalis tadi, dan pastinya air yang banyak. Nah, produk ini dipisahkan, jadi produk target dengan produk yang tidak diinginkan dipisahkan dengan biasanya membasuh atau menambahkan air dalam jumlah yang besar. Nah, air ini akan menjadi sangat korosif karena mengandung NaOH atau KOH tadi. Nah, dengan lipase, proses yang terakhir ini tidak perlu dilakukan. Ya, jadi tidak perlu lagi kita memerlukan pemjelasan ekstra dengan air untuk memisahkan tadi NaOH
kelebihan alkohol yang ada atau tadi disol dengan menggunakan air. Nah, air yang ini karena korosif harus diolah dulu sebelum masuk ke lingkungan. Nah, industri makanan ya dengan multifase kita bisa menghasilkan emulsifier yang kita perlukan misalnya untuk coklat atau es krim. Nah, dengan lebih cepat. Kalau kita lihat pasar fase itu di tahun 2012 itu makin lama makin meningkat. Nah, karena itu sebetulnya kemudian karena ini memiliki prospek yang cukup baik. Nah, yang saat ini kami masih mengkarakterisasi koleksi fase kami, kemudian meningkatkan kebolehgunaan. Jadi misalnya dengan memodifikasi dia atau dengan menjebak dia, mengambilkan sehingga reusability-nya menjadi lebih tinggi. Nah, saya ambil kalau tadi ada bioproporsional yang besar. Sekarang kita lihat yang kecil, asam absisat. Ini adalah isoprene kecil di alam. Organisme mensintesis dalam struktur seperti ini. Sementara kalau kita berhasil mensintesisnya di dalam tabung reaksi, kita akan dapatkan campuran selain plus S asam absisat, kita akan mendapatkan struktur yang lain minus R asam absisat. Harus perhatikan kedua molekul ini berbeda hanya di orientasi pH pada atom C1. Ini harusnya tiga dimensi. Ini kalau titik-titik itu artinya dia ada di arah belakang, sedangkan yang kalau tebal ini dia ada ke arah depan. Jadi bedanya cuma itu saja. Tapi apa yang dilakukan oleh sel dari kedua molekul yang sederhana ini? Mereka dapat membedakan sehingga respons sel terhadap plus S asam absisat itu berbeda dibandingkan dengan minus R asam absisat. Hanya adalah bedanya di sini, yang satu orientasinya ke depan, satu ke belakang. Nah, begitu hebatnya pencipta kita sehingga bisa dengan teliti memisahkan molekul yang sangat mirip ini dengan tepat. Bahkan ketika saya mencoba mengganti di sini hidrogen yang ada di molekul ini dengan deuterium, jadi hidrogen dengan deuterium itu hanya beda satu neutron saja. Nah, saya ternyata di D6 EBE yang sama-sama konformasinya S plus ini dikeluarkan oleh sel. Jadi respons sel terhadap biomolekul fungsional itu sangat-sangat spesifik. Ya. Nah, saya akan coba ambil lagi yang lain. Jadi artinya dari data ini kita bisa pastikan bahwa sel itu punya cara untuk membedakan keduanya. Karena itu, bagaimana interaksi yang terjadi di dalam sel itu menjadi perhatian atau menjadi menarik untuk dipelajari di dunia mempelajari itu. Nah, saya ambil untuk itu isoflavon dari kedelai. Isoflavon kedelai ini di dalam kedelai itu ada beberapa isoflavon yang dihasilkan. Nah, kalau kita menggunakan kedelai sebagai diubah menjadi tempe, ya, jadi makanan kita hari-hari. Jadi kedelai diubah menjadi tempe, maka akan ada satu isoflavon baru yang terbentuk akibat proses fermentasi tersebut. Jadi akibat kerja mikroorganisme tersebut. Nah, isoflavon itu yang kita sebut sebagai faktor 2 atau sebetulnya 4 aksen 6, 7,
trihidroksi isoflavon. Ya. Nah, ini agak berbeda. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang diazine, ini adalah yang alamiahnya yang ada di kedelai. Kalau kita lihat, ini kinestyne, ya. Jadi posisi UHN dan jumlah UHN-nya itu agak berbeda dibandingkan yang ada di secara alami yang ada di kedelai. Kinestyne, jadi kinestyne, kinestyne, kemudian diazine, ini adalah isoflavon yang ada di dalam kedelai tanpa fermentasi. Tapi dengan fermentasi akan timbul satu isoflavon baru yang kita sebut secara singkat sebagai faktor 2. Nah, kita sudah kenal bahwa atau sudah banyak diketahui bahwa isoflavon kedelai itu merupakan fitoestrogen. Jadi dia punya peran yang mirip dengan estrogen. Nah, saya ingin tahu bagaimana pengaruh atau bagaimana efek faktor 2 ini. Apakah akan punya peran yang sama? Kalau kita lihat strukturnya itu mirip antara mereka. Saya bandingkan dengan beberapa senyawa lain, biokanin A, aktin, dan tentu saja estrogennya sendiri. Nah, ini kita gunakan bekerjasama dengan kakak yang lain. Kita akan dengan menggunakan NAMD dan jogging, kita akan dapatkan ternyata aktivitas potensi sebagai seperti estrogennya itu seperti ini. Jadi kalau kita anggap estrogen itu 100%, ternyata ini yang alami itu ada di bawah dari faktor 2 ini. Ya. Nah, jadi kan tempe lebih baik dibandingkan cangkang dirinya sendiri. Ya. Jadi memang rasanya lebih tidak, beberapa orang tidak suka, tapi kalau melihat data ini ternyata dia mengandung senyawa yang punya aktivitas fitoestrogen lebih tinggi. Di sini saya baru menunjukkan data bagaimana interaksinya dengan estrogen reseptor beta. Data-data yang lain sebenarnya masih ada lagi di tempat saya. Nah, jadi secara komutasi kita bisa meramalkan ternyata aktivitasnya seperti ini. Nah, Cooper sebetulnya sudah melakukan secara eksperimental bagaimana pengaruh beberapa isoflavon yang lain juga. Nah, hasilnya kalau kita lihat di sini, menurut Cooper itu pastinya kinestyne itu memang jauh lebih rendah dari estrogen, diikuti dengan kolesterol yang sebetulnya aktivitasnya sangat mirip dengan kinestyne. Selanjutnya adalah diazine, itu lebih besar dibandingkan biokanin A. Sementara biokanin A ini aktivitasnya mirip dengan natriurenin yang masih lebih tinggi dibandingkan estrogen. Nah, kalau kita bandingkan kedua data ini, ternyata isoflavon yang dicek oleh Cooper itu memang sesuai dengan data perhitungan kami. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dua itu memang punya aktivitas interaksi dengan IR beta itu lebih tinggi dibandingkan isoflavon dari yang lain. Nah, tadi karena kita geografis Indonesia itu ada di daerah kepulauan, maka pastinya kita punya pantai yang cukup tinggi, rasanya panjang. Rasanya panjangnya itu 4 kali per atas 4 kalau nggak salah. Itu dia panjangnya sekitar lebih dari 95.000 km. Nah, apa yang bisa kita dapatkan atau apa yang bisa kita gunakan dengan kelebihan ini? Perhatian, kita coba lihat tadi gambar pantai di saya Helang, tempat sampling kita. Kita mencoba melihat makroalga yang subtidal dan intertidal.
Jadi hanya sekitar dekat-dekat pantai saja. Nah di daerah pantai Kayang itu ada berbagai macam makroalga. Untuk ada alga coklat, alga merah, dan alga hijau. Nah, tidak semua kita teliti, kita coba ambil masing-masing sampelnya, ya. Yang di atas itu merupakan sampel-sampel yang kita ambil sebagai kajian kita. Nah, pertama dari sini kita bisa mengeksplor diversitas mikrobanya, ya. Kita bisa ambil mikroba yang bisa menghasilkan beberapa enzim. Makroalga ini kalau kita analisis, kita lihat berapa banyak kandungan lipidnya. Nah ini untuk isolasi mikrobanya. Ternyata lipidnya itu menghasilkan persentase yield yang cukup tinggi. Data ini cukup menunjukkan karena dibandingkan dengan jenis yang sama, kalau dia tumbuh di daerah subtropis itu kadar lipid yang dihasilkan ini menunjukkan, ya. Jadi cukup potensial sebagai penghasil lipid. Di samping itu, kalau kita analisis lebih jauh, ternyata lipidnya juga mengandung lipid yang tidak biasa, tidak jenuhannya cukup tinggi. Nah, lipid-lipid tidak jenuh yang tinggi ini itu memang diperlukan dan lebih aman untuk manusia yang mau terpelangsing, ya. Atau kita bisa juga gunakan lipid ini sebagai biodiesel. Ini kalau kita bandingkan, ini BBM, ini metanol, ini 100% biodiesel, dan ini minyaknya saja. Nah, biodiesel ini kita hasilkan dengan mereaksikan dengan fase, ya, jadi tanpa menambahkan yang lain, hanya alkohol, mencampurkan alkohol, enzim kita, dan lipidnya, kita akan dapatkan biodiesel, dan ini nyala yang 100%, bukan campuran. Nah, jadi kalau dari sini kelihatannya masih banyak yang bisa kita manfaatkan dari makroalga ini. Kita baru mengidentifikasi atau mempelajari lipidnya. Makroalga juga banyak mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini mungkin bisa kita gunakan sebagai alternatif energi yang lain, seperti bioetanol misalnya. Nah, untuk itu perlu enzim-enzim pendegradasi dinding sel yang lebih efisien. Nah, itu tadi kita isolasi beberapa mikroba yang bisa mendegradasi dinding sel dengan cepat, ya. Kemudian potensi yang lain, apakah bagaimana dengan proteinnya? Bagaimana dengan peptidanya? Data sementara untuk peptida memang saya kan sebelum bekerja di situ baru memulai, tapi saya masih berpusat pada lipid. Nah, lipid yang kita isolasi ini kita coba potensinya sebagai antikorosi. Ternyata memberikan atau mengindikasikan kemampuannya sebagai antikorosi. Meskipun lipid yang kita gunakan itu masih campuran, di beberapa hari kemudian ternyata aktivitas justru bukan antikorosi tapi justru membuat cepat. Nah, ini karena dugaan kami, karena itu masih campuran. Jadi karena di sini kalau kita lihat memang ada lipid yang berpotensi sebagai antikorosi, tapi yang lain itu justru mempercepat. Nah, apa yang terjadi sebagai korosi dan yang lainnya itu karena itu perhatian kemudian lebih ke arah bagaimana interaksi dia dengan mikroba tersebut atau bagaimana interaksi dia dengan sel. Apakah dia juga berperan sebagai anti-apoptosis? Nah, untuk ini, untuk mengungkap ini, kami bekerjasama dengan Profesor Billy Kramer dari Universitas Paris Sud dan Nazanin
dari Gustave de Roussy, Institut Gustave Roussy. Gimana saya bacanya betul ya? Agak susah untuk bahasa Prancis ini. Saya tidak ahli kebetulan. Nah, jadi masih banyak yang akan atau yang menanti untuk diungkap untuk dari makroalga ini. Bagaimana dengan kriterianya itu masih jauh, tapi saya rasa masih jadi masih menantang saya untuk bisa bergerak lagi di bidang biokimia ini. Nah, sebagai penutup tentunya kita sudah lihat sekarang bahwa biokimia dengan ilmu biokimia kita dapat mengungkap fenomena kehidupan. Langkah-langkah ini merupakan kira-kira path atau jalur yang bisa kita tempuh untuk mengungkapkan peran biologi profesional ini. Jadi setelah eksplorasi dan kemudian identifikasi dan karakterisasi yang telah disebutkan dalam uraian tadi, pemahaman yang lebih mendalam diperoleh dengan mengkaji perilaku biologi profesional dan lingkungannya. Dari kajian ini kita bisa memahami interaksi perubahannya menjadi spesies yang berbeda, perannya dan lain-lain. Pemahaman lebih ini yang kita peroleh bisa dengan cara merekayasa atau manipulasi biologi atau lingkungannya. Nah, rekayasa protein melalui rekayasa gen kode atau langsung terhadap protein sendiri, misalnya melalui pembentukan kanal kovalen baru dengan molekul khas atau yang dengan mengaktifkan protein itu dengan material yang lebih ramah terhadap lingkungan. Itu merupakan semua contoh-contoh rekayasa atau manipulasi yang dapat kita lakukan dan menuju pada pemanfaatan kepada biologi fungsional yang bermanfaat pada masyarakat. Tapi rekayasa atau manipulasi itu dapat juga menghasilkan pemahaman lebih terhadap peran dari biologi fungsional tersebut. Nah, jika hal ini dilakukan, maka akan menuju pada pemahaman kita lebih jauh terhadap sains itu sendiri. Jadi, tanggapan terhadap suatu perubahan akibat rekayasa tersebut memunculkan beragam sifat dan perilaku yang baru yang dapat merupakan potensi pemanfaatan biologi tersebut, di samping secara fundamental meningkatkan pemahaman kita terhadapnya. Nah, masih banyak yang perlu kita lakukan karena saya bercontoh saja, misalnya kita menggunakan untuk perbaikan metode minyak atsiri. Selama ini kita dapatkan dengan distilasi, tapi kalau kita mengkombinasikan dengan proses biokimia, maka kita akan dapatkan yield yang tadinya cuma 2% sekarang menjadi 8-10%. Ini cukup menakjubkan kalau dinilai angka rupiah saat ini, misalnya produksi minyak atsiri itu sekitar 800 ton per tahun atau sekitar 135 juta dolar. Nah, kalau dengan 2% saja yieldnya, kalau kita bisa ubah dia menjadi 8-10%, itu artinya berlipat-lipat kali keuntungan Indonesia akan diperoleh. Jadi cukup menantang, tapi tentu saja ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak, terutama industri proses, sehingga dalam skala besar angka ini bisa tetap tercapai. Kemudian pemanfaatan vaksin di berbagai industri, tentu saja ini kalau dia akan digunakan di industri farmasi, tentu saja kerjasama dengan bidang farmasi dan tentu saja industriawannya. Kemudian kalau dia akan digunakan sebagai industri biodiesel, kembali rekayasa proses itu dan barangkali di teknologi mesin dan elektroniknya itu diperlukan kerjasama dari bidang tersebut. Pemahaman keluarga itu juga begitu. Kalau kita ingin menggunakan dia sebagai sumber biodiesel, maka kita perlu untuk bagaimana membudidayakannya, karena selama ini misalnya di contohnya di tadi pantai Sayang Helang itu masih budidaya belum terlalu banyak, masih secara bebas liar makroalga tumbuh di daerah itu. Nah, bagaimana dengan biomolekulnya, peptidanya, atau dengan topik lain karbohidratasinya? Nah, jadi masih banyak penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih. Ya.
segala puji bagi Tuhan, akhirnya saya bisa sampai di sini. Yang kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar IPB dan IPB setelah pimpinan fakultas yang telah mendorong saya untuk tetap mengusulkan kenaikan jabatan ini. Kemudian kepada guru besar yang mempercayakan saya, mendorong, memperjuangkan dan memberi masukan kepada saya sehingga saya bisa sampai di sini, yaitu Profesor Akmaloka, Profesor Hari, Profesor Khairul, Profesor Umar Fauzi. Terima kasih atas dukungannya dan kepercayaannya, dan tentu saja kepada Profesor Noman Tribus Paningsi dari Universitas Erlangga dan Profesor Surya Rosa dari ITS. Terima kasih atas kepercayaannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Iban Tiang karena beliau saya berkesempatan untuk belajar di New South Wales dengan beasiswa AUSAID. Terima kasih sekali atas kesempatannya, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Purwo Arbianto dan Pak Muhammad Bilahadi Kusuma karena beliau ini adalah pembimbing saya selama saya S1 dan S2. Jadi beliau ini banyak hal saya pelajari, tidak hanya dalam bidang biokimia tapi dalam hal lain. Kemudian kepada guru senior dan panutan saya, Pak Profesor Ridho Sudibyo, Pak Hadi Surejo, Ibu Mulyawati, Pak Agus Saifuddin, Pak Ahmad Saifuddin Nur, Pak Sarono Hadi, kemudian rekan-rekan biokimia yang saya lihat di sini banyak sekali sudah datang. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini sehingga membuat kakak kita jadi lebih nyaman dan maju. Kemudian kepada Profesor Brady Gomoro, Andrew Henting, Ian McFarlane, Kevin Barrow yang membimbing saya selama di New South Wales. Kemudian Yudi Tremba dan Nazanin yang saat ini sedang bekerja sama dengan saya untuk mengungkap lagi pendidikan dengan keluarga. Kemudian guru saya di SD, SMP dan SMA. Kemudian terima kasih saat ini keluarga besar, keluarga negara sudah hadir di sini untuk mendukung saya, menyokong saya. Terima kasih atas dukungan moralnya, dan juga keluarga besar dari Marta Prawiro. Kemudian yang terakhir dan teristimewa mungkin untuk yang slide ini itu adalah orang tua saya, Insinyur Haji Mahyuni warga negara dan Ibu Mari Elina Rahmandia. Ayah saya kebetulan alumni dari ITB juga di jurusan tambang angkatan 53. Jadi mudah-mudahan di sini sempat ketemu dengan rekan-rekan yang lain. Kehadiran saya di sini tidak lepas dari kerja keras dan doa dari beliau-beliau ini yang tidak pernah lelah menuntun saya selama saya kecil sampai saya sekarang ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada mertua saya, almarhum Abdul Qadir dan almarhum Zubaidah yang tentu saja telah melahirkan suami tercinta yang hadir di sini bersama adik-adik ipar dan adik Ayu. Dari beliau kearifan dan kebaikan diwariskan kepada terutama suami saya. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, bukan yang terakhir ya, keluarga tercinta, suami saya dan anak-anak saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan merupakan bisa merupakan inspirasi bagi mereka dan juga anak didik kami supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari kami. Kehadiran mereka juga menceriakan, menyemangati kerja saya dan pengertian mereka menyebabkan saya bisa dapat sini. Terima kasih sekali. Kerja semua data yang ada diperoleh itu tidak lepas dari kerja keras dari mahasiswa S1, S2, S3 kami. Ini sebagian dari mahasiswa S1, S2, S3 kami yang saat ini barangkali sudah menjadi kolega-kolega kami. Sebagian data tadi adalah hasil kerja mereka, hasil kerja keras mereka.
Terima kasih sekali atas kerja kerasnya. Kemudian tentu saja terima kasih kepada hadirin sekalian mau mendengarkan uraian saya sampai saat ini. Terima kasih. Demikian para hadirin sekalian, Profesor Fida Damayati Warganegara dengan pengalaman akademiknya yang sangat kaya atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik terhadap bangsa Indonesia yang telah pula kita nikmati sebagai kuliah yang sangat berharga yang menunjukkan kepada kita semuanya makna dan kekayaan alam kita dari sudut pandang ini. Kami mudah-mudahan ingin menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya beliau yang sangat bermakna bagaimana telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Fida Damayati Warganegara dalam memimpin keilmuannya menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya serta bermakna bagi sejarah manusia. Hadirin sekalian dan para anggota majelis yang kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan sidang plenum terbuka pada siang hari ini. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Profesor Fida Damayati Warganegara serta keluarga dan Profesor Awali Priyono serta keluarga di panggung ini guna menerima ucapan selamat dari para hadirin. Atas izin anggota majelis yang terhormat, dengan ini sidang plenum terbuka majelis besar Institut Teknologi Bandung pada siang ini Jumat 22 Maret 2013 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.